devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special. Kalau tadi ada teknik berbicara, kemudian teknik menjelaskan, sekarang kita masuk kepada teknik menjawab. Dalam memberikan instruksi, kita juga harus mempunyai teknik menjawab, yaitu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari bawahan atau dari orang yang telah Anda berikan instruksi, maka jawablah pertanyaan dengan penuh percaya diri dan intonasi yang tegas. Adakan intonasi yang lebih terhadap poin-poin yang penting. Jawaban pertanyaan harus benar dan tepat, tidak boleh mengarang-arang, apalagi membuat keraguan-raguan kepada anggota. Jika tidak bisa menjawab, segera tanyakan atau koordinasikan kepada orang yang mengerti, baik itu kepada atasan Anda atau Anda melihat buku atau literatur yang telah ada, yang telah dikeluarkan. Jawab pertanyaan secara satu persatu atau sekaligus setelah pertanyaan itu terkumpul. Lihat orang yang Anda berikan jawaban, sehingga anggota tersebut fokus kepada Anda. Kemudian, selanjutnya adalah teknik menjawab bahasa yang lugas dan mudah diterima. Artinya, gunakanlah bahasa-bahasa yang lugas dan mudah diterima. Tidak usah menggunakan bahasa-bahasa asing jika audiens Anda tidak mengerti. Tidak usah gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Gunakanlah bahasa yang sederhana namun mudah dimengerti. Kemudian, dalam memberikan instruksi, Anda harus mempunyai batas waktu. Jangan terlalu lama, karena akan menyebabkan kebosanan. Apalagi Anda mengulang-ulang 2-3 kali instruksi yang Anda berikan. Itu akan membuang waktu dan menimbulkan kebosanan, sehingga orang yang Anda berikan instruksi tidak fokus. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Baik, kita lanjutkan lagi tentang langkah-langkah cara memberikan instruksi, yaitu tentang penetapan tempat. Tempat atau lokasi dalam memberikan instruksi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang Anda transformasikan kepada orang yang menerima informasi, instruksi, atau perintah. Pemilihan tempat sangat tergantung kepada materi yang Anda berikan, alat peraga, dan alat instruksi yang dilibatkan, atau peninjau dari luar tempat Anda jika ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan tempat untuk memberikan instruksi adalah sebagai berikut. Jika Anda berada di dalam ruangan, maka perhatikanlah kapasitas ruangan. Jangan terlalu banyak atau jangan juga terlalu sedikit. Perhatikan juga dengan tingkat penerangan ruangan. Artinya, wajah Anda harus kelihatan dan Anda juga harus bisa melihat wajah orang yang akan Anda beri instruksi. Kemudian susunan tempat duduk. Susunan tempat duduk yang bisa fokus terhadap Anda seluruh dalam memberikan instruksi dan Anda bisa melihat orang-orang yang Anda berikan instruksi. Kemudian siapkan fasilitas instruksi jika diperlukan seperti screen atau infocus. Kemudian perhatikan juga kembali tentang kondisi tempat yang mengakibatkan suara menjadi bergema akibat kondisi gedung yang besar atau tidak mempunyai peredam. Dan yang terakhir adalah pandangan harus tidak terhalang. Artinya, jika di dalam ruangan maka tidak boleh ada sekat yang menghalangi antara Anda dengan penerima instruksi. Kemudian bagaimana dengan di luar ruangan? Di luar ruangan, maka Anda harus menyiapkan area tempat yang aman dalam memberikan instruksi. Jangan sampai area tersebut membahayakan Anda atau si penerima instruksi. Jauhi kebisingan atau suara dari orang lalu lalang dan kendaraan-kendaraan yang lewat.
Kemudian perhatikan arah sinar matahari. Jika Anda memberikan instruksi, maka Anda harus menghadap matahari dan anggota Anda harus membelakangi matahari. Demikian juga pandangan harus tidak terhalang, baik itu terhalang oleh orang-orang yang lewat ataupun penghalang-penghalang tetap. Kemudian suara harus dapat didengar jika diperlukan menggunakan alat pengeras suara. Tapi jika tidak, maka cukup dengan suara Anda, tergantung seberapa banyak orang yang akan Anda berikan instruksi atau seberapa luas area yang Anda berikan instruksi. Itu yang berkaitan dengan penyiapan tempat. Sekarang yang terakhir dalam langkah-langkah cara memberikan instruksi adalah evaluasi. Yaitu evaluasi dari instruksi dapat dilakukan kepada personil atau perorangan dengan menanyakan tentang apakah instruksi sudah dapat diterima dengan jelas dan benar. Kemudian mengulangi instruksi yang sudah diberikan, artinya tunjuk satu atau dua orang untuk mengulangi instruksi yang telah Anda berikan. Jika itu perorangan sifatnya, maka suruh ulangi apa yang telah Anda perintahkan sehingga benar dan tepat. Kemudian sampaikan juga pokok-pokok penting dan instruksi yang telah Anda berikan, yaitu tentang hal yang mendasar siapa, apa, bila mana, dan bagaimana. Itu yang penting. Selanjutnya adalah jika memberikan informasi atau perintah kepada satuan yang lebih besar, maka Anda harus menanyakan kepada anggota dalam hal untuk mengecek informasi Anda sudah sampai atau betul tentang maksud dan tujuan. Tanyakan kepada mereka. Kemudian tanyakan juga tentang sasaran instruksi yang Anda berikan. Kemudian berikan tentang kejelasan instruksi. Artinya tanyakan apakah mereka jelas dari instruksi yang telah Anda berikan. Demikian rekan-rekan insan security dimanapun berada, terutama untuk para pemimpin di lapangan dan RU ataupun chief. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tentang pengetahuan cara memberikan instruksi ini dapat Anda lakukan dengan baik dan benar di lokasi Anda masing-masing. Selamat bekerja dan tetap semangat. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's